2023-2001 ingin menyampaikan hasil pembelajaran yang saya terima di kelas TEFL. Definisi TEFL secara umum, ini mengacu pada pengajaran bahasa Inggris di mana siswa bukan penutur asli bahasa Inggris dan guru bukan penutur asli bahasa Inggris. Negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai negara asing total ada 67 negara dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan ini beberapa di antaranya dengan penutur bahasa Inggris terbaik skor kemahiran bahasa Inggris menurut negara pada tahun 2020. Di antaranya ada Belanda, Denmark, Finlandia, Swedia, Norway, Austria, Portugal, Jerman, Belgium, dan Singapura. Dan ada juga 8 negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, yaitu Belanda, Swedia, Denmark, Norwegia, Singapura, Finlandia, dan Luxembourg atau Afrika Selatan. Perbedaan antara bahasa pertama, kedua, dan asing. Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh seseorang sejak lahir, dan bahasa kedua adalah bahasa non-pribumi. Bahasa biasanya dipelajari pada tahap selanjutnya, sedangkan bahasa asing mengacu pada bahasa yang tidak banyak digunakan oleh orang-orang di negara itu. Definisi manajemen kelas. Manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk mengatur dan mengontrol kelas. Penting untuk membangun hubungan di dalam kelas. Dengan membangun hubungan ini, siswa lebih cenderung merasa dapat mempercayai guru. Jenis manajemen kelas. Yang pertama, ada pengelolaan kelas otoriter. Yang kedua, ada pengelolaan kelas yang permisif. Yang ketiga, ada manajemen kelas yang memanjakan. Dan yang terakhir, ada manajemen kelas otoriter. Gaya mengajar otoriter mengacu pada seseorang guru yang memiliki kendali penuh atas kelas mereka. Guru otoriter menciptakan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan penekanan kuat pada aturan. Manajemen kelas resmi. Para pendidik dengan gaya manajemen kelas yang otoritatif memang memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas ruang kelas mereka. Namun tidak seperti guru otoriter, mereka juga memiliki tingkat keterlibatan siswa yang tinggi. Manajemen kelas yang permisif. Guru permisif adalah kebalikan dari guru otoritatif. Mereka memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol siswa yang rendah atas kelas mereka. Mereka tidak merencanakan pelajaran atau kegiatan sebelumnya dan seringkali bergantung pada film dan pekerjaan buku untuk mengisi waktu. Manajemen kelas yang memanjakan. Guru yang memanjakan seringkali hidup dengan filosofi bahwa ruang kelas yang sangat terstruktur menghambat pertumbuhan pribadi dan harga diri siswa. Untuk alasan itu, mereka memungkinkan siswa untuk bebas mengekspresikan diri dan membuat keputusan sendiri tanpa batas. Bagaimana menganalisis ruang kelas di TEFL? Melakukan analisis diperlukan oleh guru di kelas TEFL untuk memastikan bahwa pelajaran mereka memenuhi kebutuhan khusus siswa dan gaya belajar individu. Melakukan analisis kebutuhan dapat menjadi cara yang sangat baik bagi guru TEFL untuk mengetahui lebih banyak tentang siswa mereka yang membuat merancang pembelajaran untuk mereka lebih mudah dalam jangka panjang. Jadi ada 5 cara melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama, isi formulir atau kuesioner. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kombinasikan dengan pelajaran lain. Yang keempat, modal. Dan yang terakhir presentasi. Bagaimana cara mengajar kelas di TEFL? Menurut fokus kelas berkaitan dengan siapa yang menjadi fokus utama pengajaran di dalam kelas. Pada dasarnya ada 2 kemungkinan fokus. Yang pertama yaitu guru kelas berpusat pada guru dan siswa kelas berpusat pada siswa. Fokus kelas dalam praktek pekerjaan berpasangan atau kelompok. Siswa dapat belajar dari satu sama lain dan karena semua guru yang baik. Tahu tindakan mengajar juga merupakan tindakan belajar. Relevansi. Yang kedua, relevansi. Menggunakan contoh dan latihan yang berhubungan langsung dengan siswa. Yang ketiga, ada fasilitasi. Guru diharapkan meminta siswa untuk memiliki peralatan media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran mereka di kelas.
Contoh pengelolaan kelas. Guru memberikan materi tentang simple present tense. Kemudian setelah memberikan materi, siswa diminta untuk melakukan percakapan sesuai dengan materi dengan teman sekelasnya. Kemudian meminta untuk menghafal dan maju ke depan untuk membacanya. TOEFL di Indonesia adalah materi bahasa Inggris yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena konteksnya bahasa Inggris adalah bahasa yang bukan domestik atau bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa asing disebutkan dalam bahan TOEFL. Adapun jenisnya yang pertama yaitu IVL bahasa asing Inggris, yang kedua IELT pengajaran bahasa Inggris, yang ketiga ISP bahasa Inggris untuk keperluan khusus, dan yang terakhir EAP bahasa Inggris untuk keperluan akademik. Yang pertama ada IVL. Ini membantu pelajar di atas 16 tahun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Siapa saja yang telah berumur 16 tahun dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, pelajar dapat mendaftarkan di institusi yang diminati dan harus menunjukkan bukti kelancaran berbahasa Inggris yang dimiliki sekarang serta bukti yang dapat melunasi biaya program dan biaya hidup. Yang kedua ada pengajaran bahasa Inggris atau IELT. Mengacu pada aktivitas dan industri pengajaran bahasa Inggris pada non-penutur asli. Yang ketiga ada ISP, biasanya mengacu pada pengajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa atau orang yang bekerja dengan mengacu pada kosakata dan keterampilan tertentu yang mereka perintahkan. Seperti halnya bahasa apapun yang diajarkan untuk tujuan tertentu, khusus ISP tentu akan fokus pada satu pekerjaan atau profesi seperti bahasa Inggris teknis, bahasa Inggris ilmiah, bahasa Inggris untuk tenaga medis, bahasa Inggris untuk pramusaji, bahasa Inggris untuk pariwisata, dan lain-lain. Fokus yang terbatas kursus SP dapat memiliki dampak yang luas seperti halnya dengan bahasa Inggris lingkungan. Yang ketiga ada program EAP, memfokuskan instruksi pada keterampilan yang diperlukan untuk terampil dalam konteks akademi berbahasa Inggris di seluruh bidang studi inti yang umumnya ditemui di lingkungan universitas. Adapun ruang kelas yang digunakan yang pertama yaitu metode penerjemahan tata bahasa. Yang kedua respon fisik total. 3 jalan senyap, dan yang terakhir yaitu metode audio lingua. Yang pertama Grammar Translation Method atau GTM. Pendidik pengajar tata bahasa dengan ciri utama fokus pada penerjemah dan menghafal bentuk kata kerja. Ketika mengajar, pendidik biasanya menjelaskan materi menggunakan bahasa daerah. Yang kedua ada respon fisik total atau TPR. Pendidik mengajar dengan berfokus pada ucapan dan tindakan dan mencoba untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik. Adapun contohnya yaitu pendidik mengajar dengan gerakan menyertakan gambar dan membuat siswa memprovokasi dan membentuk reaksi. Pendidik menekankan mendengarkan, pembicara, membaca dan menulis pemahaman dengan menghafal dialog. Guru memberikan kalimat dan siswa diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk yang berbeda seperti interrogatif, negatif, positif, pasif, imperatif, dan sebagainya. Bagaimana kasus di Indonesia? 1. Kurangnya motivasi belajar. 2. Siswa merasa kesulitan. 3. Kapasitas siswa yang berlebihan. 4. Kurangnya modul pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu modul yang tidak diperbarui. Cara menanganinya yaitu 1. Pendidik menanamkan motivasi untuk menyebarkan motivasi kepada pendidik. Yang kedua, menyebarluaskan pembelajaran dengan memperbarui pembelajaran. Definisi pelajar dewasa didefinisikan sebagai siswa di atas usia 18 yang terlibat kursus bahasa Inggris, sedangkan anak atau pembelajar muda adalah siswa yang berusia di bawah 18 tahun. Perbedaan TOEFL untuk anak dan dewasa. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, rentang perhatian. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, pentingnya bermain. Yang kelima, kecemasan. Yang keenam, motivasi. Dan yang terakhir, pengalaman hidup. Cara mengajarkan TOEFL pada anak yang pertama yaitu pemilihan konten yang cermat. 2. Menggunakan lagu dan kartu flash. Yang ketiga, mengajarkan dengan berlatih. Keempat, gerakan dan aktivitas adalah kuncinya. Yang kelima, atur dan pertahankan momentumnya. Keenam, waspadai perhatian singkat mereka menjangkau. Yang ketujuh, jangan mengeja dengan benar. Kedelapan, pentingnya
mereka juga merupakan kunci. 9. Ciptakan hubungan yang kuat. Dan yang terakhir, bekerja secara kreatif dengan kurikulum. Cara mengajar TEFL untuk dewasa. Yang pertama, jangan pernah menyamakan kemampuan bahasa dengan kecerdasan. Kedua, memahami gaya belajar mereka. Ketiga, ajarkan bahasa dan idiom santai. Keempat, gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia. Yang kelima, aplikasi dan contoh kehidupan nyata berfungsi terbaik untuk dewasa. Yang terakhir, memberikan detail dan mendorong masukan. Kekuatan saat mengajar TEFL. Yang pertama, akademisi. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Dan ketiga, mengembangkan kemampuan diri. Keempat, teknologi yang lebih mudah dipahami. Kelima, informasi. Yang keenam, memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Adapun kelemahan saat mengajar TEFL, yang pertama, kurangnya keterampilan. Kedua, kurangnya motivasi siswa. Ketiga, bahasa Inggris sulit dipelajari. Keempat, tidak cukup waktu untuk berlatih. 5. Kurangnya sumber daya dan pengajaran bahan. Dan yang terakhir, banyaknya siswa di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.